Oke, si Luxmeter menggunakan suplai daya yaitu baterai ukuran A3 sebanyak 2 buah. Tombol powernya ada di tengah. Tombol powernya di tengah, itu kita tekan dan tahan. Nyala? Oke. Tombol yang di tengah selain untuk menghidupkan dan nanti mematikan alat, tombol yang di tengah juga bisa untuk menerangi layar dan juga hold. Tekan sekali untuk menerangi layar, tekan sekali lagi, layarnya nyala, ada fungsi hold, ada holdnya. Tekan sekali lagi, layarnya mati tapi hold. Tekan lagi, kembali seperti awal. Sekarang biar lebih mudah, alatnya dinyalakan aja layarnya. Sensornya itu ada yang di atas yang sedang tertutup, jadi kita buka. Oke, teman-teman sekarang semua bisa diperhatikan, Luxmeter ini, pencahayaan ini punya 2 metode pengukuran. Ya, Luxmeter punya 2 metode pengukuran. Yang pertama adalah pencahayaan setempat. Luxmeter pertama penggunaannya pencahayaan setempat, dan yang kedua adalah pencahayaan umum. Jadi ada pencahayaan setempat dan pencahayaan umum. Oke, jadi ada 2 metode pengukuran. Pencahayaan setempat adalah pengukuran pencahayaan pada objek benda. Jadi kalau kita mau mengukur objek benda, intensitas cahayanya berapa, menggunakan metode pencahayaan setempat. Objek benda misalnya adalah meja kerja. Ya, kalau kita mau tahu meja kerja kita intensitas cahayanya berapa, metodenya pencahayaan setempat. Jadi bisa meja kerja, kursi, papan tulis, lemari, nah itu pakainya pencahayaan setempat. Tinggal taruh aja di objek benda yang mau kita ukur. Jadi kalau misalkan kita mengukur meja, berarti taruh aja di atas meja, sensornya ngadep ke atas. Ya, kita tinggal taruh. Berarti teman-teman nanti pulang ke puskesmas mau mengukur meja kerjanya, tinggal taruh di atas meja kerja, sensornya ngadep ke atas, seperti ini. Dibaca sebanyak 3 kali. Kalau ini nggak pakai satuan waktu kayak sound level yang per 5 detik. Kalau ini nggak pakai. Jadi langsung aja nggak masalah. Dibaca sebanyak 3 kali. Yang pertama berapa dicatat. Yang kedua berapa catat. Lihat lagi yang ketiga berapa dicatat. Lalu kita rata-ratakan. Dijumlah dibagi 3. Kita rata-ratakan. Nah, pada alat ini Mas bisa lihat luxnya ada tulisan X10 di layar. Ya. Kalau gini nggak ada? Nggak ada. Ya. Jadi ketika dia mendapatkan cahaya yang berlebih kayak gini, di layarnya akan muncul tanda X10 bahkan X1000. Kalau muncul tanda X10 berarti angka yang pada layar dikali 10 pembacanya. Contoh. Nah, berapa angka yang pada layar? 71 berapa? 71,8. Itu tanda X10 kali 10. berarti dikali 10 berarti 718 lux. Ya, jadi kalau muncul tanda X10 atau X100 atau X1000, angka yang pada layar dikali dengan kali tersebut berapa? Kalau di sini kan 71,8, ada X10 berarti kita kali 10, 718 lux. Kalau tidak ada, nggak usah dikali, kayak gitu. Lepas lagi mountnya, kembali lagi ke awal yang nyala lampunya. Oke. Ya, jadi ditaruh di atas meja kerja, dibaca sebanyak 3 kali, lalu dirata-ratakan.
Itu untuk pencahayaan setempat. Oke, dari pencahayaan setempat kita ke pencahayaan umum. Nah, kalau ini benar-benar diperhatiin, kalau untuk pencahayaan umum, karena ada beberapa tahapan kita mengukur lingkungan ruangan. Tahapan pertama adalah kita ketahui luas ruangan. Step 1, kita ketahui luas ruangan, panjang dan lebarnya. Step 1 untuk pengukuran umum, pencahayaan umum adalah mengukur panjang dan lebar. Panjang kali lebarnya kita ketahui dulu. Step 1. Step kedua adalah penentuan titik. Nah, ini dicatat aja dulu, nanti saya jelaskan. Penentuan titik yang pertama, jika luas ruangan kurang dari 10 meter persegi. Yang pertama, kurang dari 10 meter persegi, penentuan titiknya setiap 1 meter. Ya, yang pertama kurang dari 10 meter persegi, penentuan titiknya setiap 1 meter. Yang kedua, jika luas ruangannya 10 sampai 100 meter persegi. Dan yang kedua itu jika luas ruangan 10 sampai 100 meter persegi, penentuan titiknya setiap 3 meter. Ya, penentuan titiknya setiap 3 meter. Kalau 10 sampai 100. Dan yang terakhir, jika lebih dari 100 meter persegi, penentuan titiknya setiap 6 meter. Kurang dari 10 meter persegi 1, 10 sampai 100 meter persegi 3, lebih dari 100 meter persegi 6. Oke, itu penentuan titik. Yang ketiga yang biasa dilakukan sampling adalah menggambar sketsa ruangan tersebut. Sekarang kita ambil studi kasus lagi ruangan ini. Langkah pertama mengukur pencahayaan umum ruangan ini. Langkah pertama adalah mengetahui luas ruangan. Berapa panjang dan lebar dari ruangan ini? Berapa? Kita estimate aja. Oke, 15 kali 10. Langkah pertama kita ketahui panjang dan lebar, 15 kali 10. Sekarang boleh teman-teman mau coret-coretan juga masalah. Di bukunya, di kertasnya itu kita gambar sketsa ruangannya. Ini kan berarti sketsanya persegi panjang ya. Lalu digambar panjangnya 15, lebarnya 10. Jadi digambar sketsa ruangannya. Oke. Dan jangan lupa kasih peta pintu di mana digambar teman-teman semua. Pintunya ditaruh mana? Sebagai patokan. Luas ruangannya adalah 15 kali 10, berarti 150. Tulis L sama dengan 150 meter persegi. L sama dengan 150 meter persegi. Langkah pertama. Langkah kedua adalah penentuan titik. 150 meter persegi masuk ke penentuan titik yang setiap berapa meter? 6 meter. Oke. Sekarang teman-teman semua pilih sudutnya, ya. Pilih, ada yang gambar vertikal, yang bentuk gambar vertikal ada? Yang maksudnya di bukunya itu gambar vertikal, panjangnya, lebarnya, atau begini semua? Horizontal, atau vertikal? Nah, kita sepakatin dulu aja, gambarnya semua bentuk horizontal. Jadi panjang, ini lebar. Jadi biar lebih gampang, panjang, lebar. Jadi bentuknya horizontal ya, bukan vertikal. Landscape lah bahasa Microsoft Word lah. Ya. Terus tandain pintu. Sekarang teman-teman semua, dari sudut kiri atas gambar teman-teman, sudut kiri atas ya, berarti kan kalau ditarik ke kanan adalah panjang 15 meter. Maju setiap 6 meter dikasih titik, dikasih tanda. Maju setiap 6 meter dikasih titik sampai 15 meter, sampai habis. Berarti ada berapa titik? 15 meter. Jadi pertama titik 6 meter kasih tanda, maju lagi 6 meter kasih tanda, berarti sisanya tinggal 3 meter kan 12. 6 bagi 3. Nah ya, 6 meter kasih tanda, maju lagi 6 meter kasih tanda lagi. Akhirnya 3.
6. Berarti titiknya ada di meter ke-6, meter dan ke-12. Ini 3. Ya, berarti ada 2 titik. Kita nyebutnya 2 titik. 6 meter, 12 meter. 12 meter ke 15 kan bisa 3. Berarti itu biarin aja. Sekarang yang ke bawah, yang ke vertikal, yang lebar. Dari titik yang sama ya, kiri atas. Maju setiap 6 meter. 4. Nah, berarti 6, sisanya 4 meter. Biarkan aja. Sekarang teman-teman tarik garis lurus di titik-titik tersebut. Ditarik pertemuan garis lurus yang tadi 6 dan 12, tarik garis lurus, tarik garis lurus. Yang lebar juga sama, tarik garis lurus. Ditarik garis lurus, yang panjang kan tadi 6 sama 12, ditarik garis lurus. Paham maksudnya? Paham ya? Yang nggak paham boleh nanti coba tuh ditarik garis lurus titik-titiknya. Berarti di ruangan ini kita berdiri di 2 titik ini. Jadi nanti kita gambar seperti ini dan ditarik garis lurus seperti ini. Jadi kita ketemu 2 titik, titik 1 dan titik 2. Ya. Nanti kita berdiri di titik ini. Di ruangan ini kita berdiri pada titik yang sesuai gambar. Pembacaannya itu tegak lurus kayak gini, sejajar sama mata. Karena ini sejajar sama mata, kita nggak bisa melihat layar. Ini bisa diputar. Nah, kayak gini, ini bisa diputar. Layar nggak bisa kita. Oke, seperti itu. Dibaca satu titiknya sama, dibaca 3 kali juga. Satu titik dibaca 3 kali, rata-rata. Satu titik lagi baca 3 kali, rata-rata juga. Satu titik rata-rata, satu titik dibaca 3 kali, rata-rata juga. Kalau sudah rata-rata titik 1 dan rata-rata titik 2, kita rata-ratakan lagi. Jadi kalian ada 2, dijumlah, dibagi 2. Maka kalau kita udah rata-ratakan keduanya, dapatlah hasil intensitas cahaya ruangan ini. Dan dapatlah intensitas cahaya sampel kita. Mungkin ada kepada teman-teman yang tahu apa yang termosetnya ya. Itu kan ada di dekat baterainya itu ada logo segitiga, itu maksudnya apa, terus ada maksimal, ada minimal, ada lux H, dan sebagainya, dan seterusnya maksudnya. Itu pengertiannya. Oke. Jadi tombol set dan enter fungsinya sama untuk ke fungsi alat. Jadi kalau tadi masih atas, balikinnya juga bawah, gitu. Nah, untuk penjelasannya yang logo segitiga, jadi kalau teman-teman lihat ada logo segitiga di sini, ini adalah logo delta, perbandingan nilai maksimal dan nilai minimal. Ya, jadi logo delta. Jadi set dan enter ini kalau sampling teman-teman nggak usah hiraukan lah. Jadi untuk pengetahuan aja. Kalau segitiga ini untuk perbandingan maksimal dikurang minimal. Lalu yang kedua maksimal. Kalau maksimal adalah nilai data tertinggi, ya, untuk melihat data tertinggi. Jadi alat ini ketika dinyalakan dapat berapa paling tingginya, kayak gitu. Data tertinggi, melihat data tertinggi. Min untuk melihat data terendah. Jadi ketika dinyalakan alat ini berapa sih data terendah yang ditangkap sama alatnya? Itu kita lihat di min. Max data tertinggi, min data terendah. Lalu ada lux strip H. Ini adalah satuan untuk rata-rata dalam per jamnya. Lux strip hour, lux per hour sebenarnya. Jadi rata-rata pengukuran dalam 1 jamnya. Nah itu juga kalau sampling teman-teman gak usah hiraukan. Dan terakhir ada ini yang titik-titik ini, terus bawahnya ada MIM.
memori sebenarnya, jadi bisa nge-record artinya. Nah kalau kita pakai software di komputer nanti itu ke-record. Nah, untuk memudahkan, jadi teman-teman hiraukan aja ketika set dan enternya ini, jadi langsung sampling aja nggak masalah. Jadi nggak harus yang diatur ya kayak set level, lux ini langsung sampling aja seperti itu. Kalau menyesuaikan, jadi samplingnya menyesuaikan saja sama biasanya ruangan itu nyala atau mati. Jadi kalau iya kondisi nyala, kalau misalkan ada pengukuran biasa nyala. Misalkan beda hal kayak di ruang arsip, lampunya kan nggak nyala biasanya ya, nggak jauh juga. Kalau ruang arsip lampunya biasanya nggak nyala, berarti nggak usah dinyalain kayak gitu. Jadi menyesuaikan sama kondisi biasanya ruangan tersebut. Kalau misalnya kita biasa di rumah itu kan biasa jendela tuh misalnya ada yang satu sisi tuh. Oke. Kalau misalnya kayak tadi kan nggak center ya, maksudnya dia agak samping sini kan. Nah kita ngambil yang titik sebelah sana atau yang titik yang dekat jendela atau yang jauh dari jendela. Nah kita makanya tadi sebelum tentang titik saya sebutkan di mana pintunya. Jadi pintu ini adalah patokan penting dalam sampling kita. Jadi kalau kita udah menentukan titik pintunya sesuai sama gambar, kalau hasil finalnya adalah jauh dari jendela, tetap kita ngukur jauh dari jendela. Kayak gitu. Kalau kita mulainya dekat dari jendela, ya berarti memang memutuskan. Jadi sesuaikan aja sama gambar kita. Maka dari itu penentuan titik pintu adalah jadi penting. Dimana tetap pintunya. Kayak gitu sih. Jadi kalau yang penting kan jauh jendela misalkan, kita di sini, ya berarti di sini aja tetap. Karena udah sesuai sama perhitungannya. Oke, jadi metode yang tadi saya ajarkan adalah metode pengukuran, emang SNI-nya pengukuran pencahayaan 16762 tahun 2004. Nah, menyesuaikan dengan terbiasanya ruangan itu sebenarnya tidak mempengaruhi metode pencahayaan. Jadi apapun bentukan aktivitas di dalam ruangan, metode pencahayaan tetap seperti itu. Nah, makanya ada metode kedua yaitu pencahayaan setempat. Kita ngukur intensitas cahaya yang disorot sama si lampunya. Jadi itu yang diukur. Jadi kalau misalkan kita mau mengukur ruangan pakai metode ruangan, kalau metodenya pencahayaan setempat lampu yang nggak gerak-gerak aja kayak gini, tetap pakai pencahayaan setempat untuk dapat berapa luxnya kayak gitu. Jadi nggak berpengaruh maupun dia aktivitas apa, tetap metode pencahayaan seperti ini, setempat dan umum. Kalau untuk bagus enggaknya biasanya kita lakukan uji banding biasanya ya. Cuman kalau kita alatnya cuma satu kan nggak bisa uji banding. Cara mengetahui bagus atau enggaknya adalah kita bawa aja ke intensitas tinggi, rendah, tinggi, rendah. Jadi kita coba alatnya. Responnya cepat. Tadi kan ada sensor saya coba, muncul X10, muncul X100. Kalau kita coba itu nggak muncul, responnya lama, berarti alatnya udah nggak bisa. Tapi perhitungan paling gampang adalah waktu. Kalibrasi yang bagus adalah 1 tahun sekali. Jadi yang bagus. Kalau nggak dipakai selama berapa lama, kalibrasi tetap harus 1 tahun sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah lebih dari 1 tahun, bagusnya diuji banding atau dikalibrasi dulu untuk validitasnya. Karena pengadaannya kan sudah lama, jadi harus dikalibrasi lagi. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau nggak ada uji banding, lihat kalibrasinya udah berapa lama yang terakhir, kayak gitu. Perawatannya yang pertama, lepas baterai ketika selesai digunakan. Dan yang kedua, sensornya yang tadi putih jangan sampai terkena debu dan air. Itu aja kalau untuk si perawatannya. Yang penting selama 2 hal itu dijaga, lifetime si alat juga panjang.